Kini Soekarno keluar hanya dengan kaos oblong, celana piyama, bendera merah putih, dan beberapa botol minuman ringan, kue, dan obat-obatan. Statusnya sekarang adalah tahanan Orde Baru. Awalnya ditahan di rumahnya di Batu Tulis, Bogor, lalu dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta pada 1969. Soekarno juga harus menghadapi interogasi Kopkaptib soal keterlibatannya dalam G30S. Ia dijaga ketat dan diputus dari dunia luar. Anak-anak dan istrinya memerlukan izin khusus untuk menemuinya dengan waktu terbatas. Soekarno ditinggal istri-istrinya. Dewi dipinta pergi ke Jepang demi keamanan. Haryati dan Yurike Sanger juga meninggalkannya. Sedangkan Fatmawati sudah putus hubungan sejak 1953, meski tetap menikah secara resmi. Hanya Hartini yang setia sampai akhir. Penahanan ini berdampak buruk pada kesehatannya. Tim dokter kepresidenan yang dulu merawatnya telah dibubarkan, padahal Soekarno mengidap sakit ginjal parah, jantung, dan darah tinggi. Diagnosa baru pun muncul, rematik dan katarak. Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi. Setiap hari hanya duduk sambil termenung, malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot. Salah satu yang mengobati kesepian Soekarno saat itu adalah ketika rezim Soeharto mengizinkannya untuk menjadi wali nikah Rahmawati, putrinya. Kehadiran Bung Karno membawa duka bagi khalayak. Bung Besar kini tampak ringkih, wajahnya bengkak karena sakit ginjal yang kambuh. Langkahnya tertatih-tatih. Ibu kembali berjumpa dengan bapak yang lemah, karena sakit ginjalnya yang parah itu kambuh lagi. Aku mencucurkan air mata melihat bapakku disambut dan dibimbing ibuku. Tragisnya, Bung Karno hadir dengan pengawalan pasukan bersenjata lengkap. Seolah-olah Soekarno yang sakit-sakitan itu bakal bisa melarikan diri. Secuil momen bahagia pun rentas oleh instruksi pasukan pengawal. Bung Karno digiring keluar. Menjelang pintu mobil, Bung Karno berhenti sejenak untuk melontarkan sekilas senyum pedih kepada kerumunan yang menunggunya di luar rumah. Hanya itu yang bisa dilakukannya, karena rezim Soeharto melarangnya melambaikan tangan, apalagi menyapa massa. Seorang tentara yang gusar bahkan berani mendorong kepala Bung Karno agar segera masuk mobil. Pada 6 Juni 1970, Soekarno merayakan ulang tahunnya yang ke-69. Kelima anaknya dari Fatmawati serta Hartini dan 2 anaknya, Bayu dan Taufan, hadir di Wisma Yaso. Tak ada karangan bunga atau hadiah seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya Soekarno yang makin ringkih akibat penyakit dan depresi. Ulang tahun itu menjadi yang terakhir bagi Soekarno. Pada 11 Juni, ia dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisi memburuk. Soekarno terbaring lemah di sebuah ruangan yang terletak di ujung rumah sakit, bercat kelabu. Untuk mencapai kamar itu, harus melalui beberapa koridor yang dijaga militer dengan persenjataan lengkap. Dalam perawatan itu, Soekarno menerima 2 tamu istimewa. Pertama, Muhammad Hatta, sahabat lamanya yang datang menjenguk pada 19 Juni. 2 proklamator yang pernah pecah kongsi itu akhirnya bertemu dalam momen mengharukan. Soekarno terisak seperti anak kecil saat melihat Hatta. Keduanya hanya bisa menangis bersama dalam pertemuan terakhir mereka. Pada hari yang sama, keluarga Soekarno mendapat kabar bahwa Dewi akan datang menjenguk suaminya. Dewi datang bersama putrinya, Kartika Sari Dewi, yang baru berumur 3 tahun dan belum pernah bertemu ayahnya. Tangan Soekarno bergerak seakan ingin menggapai putrinya, tetapi ia sudah tak berdaya. Setelah kedatangan Dewi dan Kartika, kesadaran Soekarno perlahan menghilang. Menjelang tengah malam, ia koma, dan keesokan paginya, 21 Juni 1970, Soekarno wafat. Seolah-olah Soekarno hanya menunda kepergiannya untuk menemui 3 orang penting dalam hidupnya, Hatta, Dewi, dan Kartika.
Namun perlakuan kasar terhadapnya belum berakhir. Permintaan Fatmawati agar Soekarno disemayamkan di rumahnya ditolak oleh rezim Soeharto. Soekarno harus disemayamkan di Wisma Yaso. Permohonan Dewi dan Hartini untuk memakamkannya di Batu Tulis juga ditolak. Soeharto hanya mengizinkan Soekarno dimakamkan di Blitar. Pada akhirnya, Soekarno yang besar dalam sejarah Indonesia wafat dalam kesepian dan keterasingan, perlakuan terakhir yang tidak layak bagi seorang pemimpin besar.